Halo adik-adik semua, masih di DMC YouTube channel untuk derivatif matematik lah. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, langsung saja ya ke contoh soalnya biar lebih paham. Oke, untuk yang pertama, langkah-langkahnya dalam menyelesaikan satu pertidaksamaan linear satu variabel pada basicnya masih sama dengan bersama linear satu variabel ya. Jadi yang pertama, usahakan suku-suku yang memuat variabel berada di ruas kiri dan suku-suku yang tidak memuat variabel berada di ruas kanan ya. Saya biar lebih jelas. Kemudian untuk catatan, ketika memindahkan suku ke ruas kiri atau kanan, tandanya berubah ya. Tanda plus jadi min, min jadi plus ya. Seperti itu. Khususnya untuk pengali atau pembagi negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah ya. Jadi lebih besar menjadi lebih kecil, atau lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan, dan sebaliknya ya. Selanjutnya khusus bentuk pecahan, kalikan semua suku dengan KPK dari penyebut pecahan tersebut ya. Sebenarnya yang membedakan cuma di sini ya. Ini yang paling penting ya. Kadang anak tidak teliti di sini, lupa mengubahnya ya. Nah, lebih besar menjadi lebih kecil, lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan, atau sebaliknya. Oke, mungkin lebih jelasnya langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini ada 7 soal yang akan saya bahas ya. Baik, untuk yang pertama, tentukan grafik penyelesaian beserta himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi nanti saya buat ada grafik penyelesaiannya dan himpunan penyelesaiannya itu seperti apa. Baik, di sini soalnya adalah 3Y lebih besar 12 untuk Y-nya adalah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya di sini. Nah, jadi kalau setiap kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan, kita perhatikan variabelnya ini, perubahannya ini anggota apa, anggota pilihan apa, pilihan asli kah, apa real kah, karena nanti akan berpengaruh pada penyelesaiannya gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, caranya bagaimana? Masih sama seperti PLSP ya. Berarti ini Y gitu ya, lebih besar dari 12 kamu bagi dengan 3 ya. Nah, gitu. Atau kedua ruas bagi dengan 3 semua juga bisa. Jadi 3Y bagi 3 kan 1Y atau Y. 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, ini sama aja ya. Berarti Y-nya lebih besar dari 12 bagi 3, 4. Nah, sekarang di sini lihat Y-nya lebih dari 4 ya. Berarti adalah kalau saya buat himpunan penyelesaiannya, Y-nya lebih besar dari 4, berarti berapa? 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Nah, kalau digambar dalam grafik grafik penyelesaiannya bagaimana? Oke, kita gambar sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti penyelesaiannya berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Jadi grafiknya seperti ini ya. Selanjutnya untuk nomor 2, tentukan grafik penyelesaian beserta himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut ya. Nah, berarti negatif 4x kurang dari atau sama dengan 20. Ingat ya, ini yang perlu diperhatikan adalah yang ini. Karena di sini pembaginya negatif ya. Nanti atau maaf, bukan pembaginya, atau koefisien dari x-nya ini negatif ya. Ya sebenarnya sama aja nanti. Koefisien ini negatif. Oke, karena negatif berarti nanti tanda negatif ya. Berarti untuk tanda pertidaksamaan tentunya nanti akan berubah. Nah, berarti negatif 4x kurang dari atau sama dengan 20, berarti x. Nah, ini berubah jadi lebih
besar sama dengan ya 20 dibagi negatif 4. Jadi kalau ini positif, pembaginya koefisien X nya ini positif ya, atau di sini nanti pembaginya di sini adalah positif, tidak perlu merubah tanda. Jadi yang perlu dirubah itu kalau negatif ya. Berarti lanjutnya saja, X lebih besar atau sama dengan 20 bagi negatif 4 adalah negatif 5. Berarti X lebih besar atau sama dengan negatif 5. Berarti berapa? Berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Oke, kalau dibuat garis bilangan ya, kalau dibuat garis bilangan, jadi di situ ada negatif 7 ya, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1. Maka penyelesaiannya dalam grafik penyelesaiannya berarti adalah negatif 5 di sini. Jadi dititik-titikin gini ya. Negatif 5, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, seperti itu. Lanjut, nomor 3 masih sama ya, kita ambil grafik penyelesaiannya. Oke, langkahnya sama kayak PLSP biasa ya. Kita pindahkan ini ke kiri, terus ini pindahin ke kanan. Sehingga 3x kurangin 5x gitu ya, kurang dari atau sama dengan negatif 6, ini pindah jadi plus 12 jadi min 12. 3x kurangi 5x adalah negatif 2x, kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan negatif 6 kurangi 12 adalah negatif 18. Nah, lagi-lagi ini pembaginya negatif, berarti nanti tandanya berubah ya, tandanya berubah. Saya tulis di sini aja, berarti nanti tanda berubah, sehingga X lebih besar atau sama dengan negatif 18 dibagi negatif 2, berarti X lebih besar atau sama dengan 9. Nah, di sini X nya adalah bilangan real ya, bilangan real, berarti nanti kalau mau dibuat garis bilangan seperti ini. Ini saya buat dari besar ya, saya buat dari berapa ini? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya ya. Nah, kalau lebih besar berarti lebih satu sama dengan, berarti penyelesaian adalah yang ini penuh gini. Nah, karena bilangan real berarti nilai X yang ada di sini tuh masuk semua ya. Nah, jadi kalau tadi kan bilang bulat, berarti hanya bilang bulat saja yang di penyelesaiannya. Tapi kalau bilang real ini termasuk yang berada di sini ini memenuhi semua. Berarti kita buat asiran seperti ini. Sana ya, seperti itu. Atau kalau dibuat himpunan penyelesaiannya berarti kurung kurawal gini, tulis X sedemikian sehingga X nya lebih besar atau sama dengan 9 dan X nya adalah bilangan real. Nah, nulisnya seperti ini. Nah, itu ya. Selanjutnya nomor 4 ini kita kalikan. 3 kali 4 adalah 12, 3 kali negatif 2y adalah negatif 6y, lebih besar dari 3y kurang 6. Kita kumpulkan ya, biasa. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, sehingga jadi min 6y, ini pindah ke kiri jadi min 3y, lebih besar dari negatif 6, ini pindah ke kanan jadi min 12. Min 6y kurangi 3y berarti min 9y, lebih besar dari ini. Min 6 kurangi 12 berarti min 18. Nah, ingat di sini pembaginya nanti koefisien y nya ini negatif, berarti nanti tandanya berubah ya. Jadi nanti tandanya berubah, jadi y lebih kecil dari negatif 18 per negatif 9, berarti y kurang dari 2. Jadi saya kasih tanda di sini, jadi tandanya berubah. Nah, karena
Nah, di sini pembaginya di sini karena pembagi tanda berubah. Saya ingatkan lagi, tanda berubah karena pembaginya nanti adalah negatif atau pengalihnya nanti negatif. Nah, karena sifatnya kita di sini membagi ya, berarti tanda berdasarkannya berubah. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana grafiknya ya? Oke, kita buat grafiknya di sini. X-nya mintanya bilang real ya. Di sini Y kurang dari 2 berarti. Kita di sini ya di 0, 1, 2, 3, di sini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Karena kurang dari 2 berarti ya dari sini ya. Nah, tapi di sini bolong ya. Nah, berarti angka yang ada di sini sebelah kirinya berarti harus kena asiran ya. Seperti ini ya. Nah, kalau dibuat grafik penyelesaian seperti itu. Nah, kalau untuk yang himpunan penyelesaiannya sendiri bagaimana? Oke, himpunan penyelesaiannya sama dengan rumus awal X. Oh, di sini bukan X ya, maaf, harusnya Y ya. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini harusnya adalah Y ya. Y sedemikian sehingga Y-nya apa ini kurang dari 2 dan Y-nya adalah bilangan, saya singkat aja ya, bilangan real gini. Seperti itu. Kemudian nomor 5 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Negatif 8 kurang dari 3x plus 2 kurang dari 6. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Sama, kita pindahkan ke kiri. Karena ini ada 2, berarti kita pindahkan 2-nya, kita pindahkan ke kiri. Dan 2-nya ini pindah ke kanan. Sehingga jadinya negatif 8 kurangi 2 ya kan, kurang dari 3x kurang dari 6 kurangin 2. Nah, jadi ini pindah ke kiri jadinya min 2x, pindah kanan juga sama min 2x juga. Berarti di sini min 8 kurangi 6 berarti min 8 kurangi 2, maaf, ini berarti min 10 kurang dari 3x kurang dari 6 kurangi 2 adalah 4. Nah, selanjutnya kita bagi dua-duanya ini dengan ini kita bagi dengan 3 supaya 3-nya hilang, sehingga nanti menghasilkan X saja. Kita bagi semuanya jadi negatif 10 per 3 kurang dari 3x per 3 gitu, kurang dari 4 per 3. Jadi ini berarti negatif 10 per 3 kurang dari 3x bagi 3 adalah x gitu, kurang dari 4 per 3 seperti itu. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya bagaimana? Untuk himpunan penyelesaiannya berarti x gitu, terus negatif 10 per 3 kurang dari x kurang dari 4 per 3, x-nya adalah bilangan. Nah, untuk grafik penyelesaiannya bagaimana? Oke. Negatif 10 per 3 itu kan berarti berapa? Negatif 3 1 per 3 ya, kurang lebih ya. Berarti ini 0 1 2, ini 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya, negatif 4. Berarti penyelesaiannya yang mana? Ya ini, kalau bilang bulat berarti tepat di angka. Berarti yang mana? Ya yang ini ya. Ini ya, ini sama ini. Karena yang ini kan nilainya sekitar min 31 per 3 ya, berarti ya min 3 ini masuk penyelesaian. Kemudian ini 4 per 3 berarti 1 per 3 berarti di sini. Kalau bilangan real berarti nanti sini ke akhir sini bolong, buka ke sini dikit ya, sini bolong. Nah, sini juga bolong juga, yang di sini 4 per 3 ya. Itu atau kita gambar aja biar jelas. Jadi jika x-nya bilangan real bagaimana? Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai dari min 10 per 3 di sini ya. Min 10 per 3
3 itu di sini nilainya, sama 4/3 berarti di sini. Berarti dia ini bolong di sini. Nah, di sini bolong. Nah, yang ada di sini berarti dia memenuhi semua, berarti kita asir. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi bedanya dengan bilang bulat, kalau bilang bulat tepat di angka bulat-bulatnya ini. Tapi kalau real ini yang diantara yang bulat-bulat ini tetap kena ya semuanya. Gitu. Oke, nomor 6. Oh ya, ini harusnya X ya. Harusnya X, maaf ada salah. Berarti di sini setengah kali dalam kurung X plus 3 lebih dari sepertiga kali 2X plus 1. Di sini X-nya mintanya bilang real ya. Oke, bentuk pecahan ya. Supaya 2 sama 3-nya hilang, kita kalikan KPK-nya 2 dan 3 yaitu 6. Berarti 6 dikali setengah kali X plus 3 lebih dari 6 kali sepertiga kali 2X plus 1. Berarti 6 bagi 2 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Berarti 3 kali 1 3, berarti 3 kali dalam kurung X ditambah 3 lebih dari 2 kali 1 2 di dalam kurung 2X plus 1. Kita kalikan 1 untuk semua, 1 untuk semua, sehingga jadinya 3X plus 9 lebih dari ini 2 kali 2X adalah 4X, dikali ini adalah 2 ya. Selanjutnya kita pindahkan, ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Jadinya 3X kurangi 4X lebih dari 2, ini pindahkan aja yang 9. 3X kurangi 4X adalah negatif X, lebih dari 2 kurangi 9 adalah negatif 7. Nah, pembaginya di sini kamu lihat di koefisien X-nya negatif ya, sehingga nanti tandanya berubah. X lebih kecil dari, lebih besar dari jadi lebih kecil, negatif 7 per negatif 1. Jadi negatif lagi, berarti nanti tandanya berubah. Nah, DX kurang dari 7. Nah, kalau dibuat garis pilihan bagaimana? Ya, 7 ya, 7 ini berarti di sini ini 7, ini 6, ini 5, ini 4, ini 3 dan seterusnya, ini dan seterusnya ya. Ini saya hapus dulu biar lebih bagus, dan seterusnya ke kiri ya. Kurang berarti ke kiri, nah, tapi ini bolong ya karena 7-nya keikut. Nah, kiri. Baik, untuk himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ini grafiknya himpunan penyelesaiannya ya. Nah, di sini X demikian sehingga X kurang dari 7, X adalah bilangan real. Nah, seperti ini. Lanjut, soal nomor 7, caranya masih sama dengan tadi. Ini X-nya bilangan asli ya, mintanya ya. Oke, kita kalikan dengan KPK-nya 6, 4, dan 8, yaitu 24. Nah, kita kalikan 24 ini semua keempat sukunya ini, berarti 24 kali 5 per 6X kurangin 5 kali 24 adalah 120, kurang dari itu sama dengan 24 kali 3 per 4X ditambah 24 kali 3 per 8. 24 bagi 6 adalah 4, 24 bagi 4 itu 6, ini 24 bagi 8 adalah 3 ya, sehingga 4 kali 5X adalah 20X kurangi 120 kurang dari sama dengan 6 kali 3X adalah 18X, 3 kali 3 adalah 9. Kita pindahkan seperti biasa, ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, jadinya jadi min 18X kurang dari itu sama dengan 9, ini min jadi plus 120, berarti ini 2X kurang dari 129, X nya tidak berubah. Kenapa? Di sini
tanda petik dasar tidak berubah karena pembaginya ini nanti tidak negatif. Kalau negatif baru berubah ya, kurang dari 1/9/2. Kurang dari sama dengan 64,5. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya ya otomatis di sini mintanya bilangan asli ya, 64,5 kan bukan asli, berarti dari 64 gitu ya, kemudian 63, 62 dan seterusnya ya, penyelesaiannya seperti itu. Kalau dalam garis bilang bagaimana ya, ini 65, 64, 63, 62 dan seterusnya ya, ini masih banyak saja. Jadi penyelesaiannya walaupun posisi 64,5 di sini gitu ya, 64,5 gitu, tapi kan mintanya bilangan asli, 64,5 bukan asli ya. Berarti mulainya dari sini. Dan seterusnya sampai ya, sampai 0, -1, -2 dan seterusnya ya, banyak sekali seperti itu. Oke, demikian pembahasan tentang bagaimana cara menyelesaikan petik dasar nilai satu variabel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.